titipan uang dari Ani 5.000 ya. Oh iya. Ya. 5.000. Kenapa disebut korupsi? Karena korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum dan norma. Dengan demikian, kita perlu adanya gerakan anti korupsi yang tidak hanya melibatkan penindakan hukum, tetapi juga pembentukan karakter dan sistem yang kuat. Ini melibatkan dua pilar utama. Yang pertama, nilai anti korupsi, dan yang kedua, prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi merupakan prinsip nilai moral utama yang harus ada pada setiap individu untuk menuntut seseorang bertindak dan berintegritas dan jujur guna untuk memberantas dan mencegah korupsi. Nilai anti korupsi yang harus ada pada setiap individu seperti yang pertama, jujur, disiplin, dan tanggung jawab merupakan inti dari norma yang harus ada pada setiap individu. Yang kedua, adil, berani, dan peduli merupakan sikap yang harus ada pada setiap individu. Yang ketiga, kerja keras, sederhana, mandiri merupakan etos kerja, keyakinan, semangat, dan prinsip yang mendorong untuk seseorang bekerja keras dengan tekun, disiplin, dan tanggung jawab. Prinsip anti korupsi merupakan aturan ketentuan, dasar, atau asas yang menjadi pedoman untuk berpikir, bertindak, atau mengambil keputusan. Selain nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan, prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah faktor eksternal yang dapat memicu korupsi. Untuk poin prinsip-prinsip anti korupsi tersebut diantaranya: yang pertama, akuntabilitas, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja setiap orang atau lembaga harus dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua, transparansi, keterbukaan dalam setiap proses kebijakan, pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran. Semua informasi yang relevan harus dapat diakses oleh publik. Yang ketiga, kewajaran, prinsip yang bertujuan mencegah manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, pengadaan barang atau jasa, atau proses lainnya. Ini juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah. Jadi semua proses harus adil dan wajar, enggak ada yang diistimewakan atau dimanipulasi. Yang keempat, kebijakan, peraturan dan tata interaksi yang jelas dan tegas untuk mengatur setiap kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Dan untuk poin yang terakhir, 5, yaitu kontrol kebijakan, upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat benar-benar efektif dalam mencegah korupsi. Ini juga melibatkan pengawasan, evaluasi berkala, dan penyesuaian kebijakan jika ditemukan adanya kelemahan. Sekarang kita berfokus pada nilai-nilai anti korupsi kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dari semua nilai anti korupsi. Tanpa kejujuran, integritas akan runtuh dan korupsi akan berkembang. Secara sederhana, kejujuran berarti lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Mengapa sih kejujuran penting dalam konteks nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama, membangun kepercayaan. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan baik dalam hubungan personal maupun profesional. Yang kedua, orang yang jujur akan selalu berpihak pada kebenaran, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok. Ini penting untuk memastikan keputusan yang adil dan benar. Yang ketiga, mencegah penipuan dan pemalsuan. Banyak tindakan korupsi melibatkan penipuan, pemalsuan dokumen, atau memberikan informasi yang palsu. Kejujuran menjadi benteng yang mencegah tindakan-tindakan ini. Yang keempat, dasar akuntabilitas. Seseorang tidak bisa akuntabel atau bertanggung jawab atas perbuatannya jika ia tidak jujur tentang apa yang telah dilakukan. Kejujuran memungkinkan adanya transparansi dan pertanggungjawaban. Yang kelima, menciptakan lingkungan bersih, di mana kejujuran dijunjung tinggi, lingkungan cenderung lebih bersih dari praktik-praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Oh, jadi begitu ya. Berarti ada beberapa contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari untuk pencegahan korupsi, seperti tidak mencontek saat ujian. Ini adalah bentuk kejujuran terhadap kemampuan sendiri dan proses belajar. Tidak memasukkan data atau tanda tangan. Tidak melakukan plagiarisme. Ini berarti menghargai karya orang lain dan tidak mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa izin. Berbicara dan bertindak sesuai kenyataan. Mengatakan apa adanya tanpa ditambah atau dikurang. Jujur pada diri sendiri, mengenali dan mengakui kelebihan serta kekurangan diri sendiri, menepati janji, memenuhi komitmen yang telah dibuat, transparan dan terbuka, tidak menyembunyikan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh orang lain.
Betul, dengan menanamkan nilai kejujuran sejak kecil dan menjadikannya sebagai prinsip hidup, kita tidak hanya membantu pemberantasan korupsi dalam skala yang besar, tetapi juga menjadikan masyarakat yang lebih adil dan terpercaya dari lingkup terkecil. Suara jujur, Aksi nyata, wujudkan Indonesia tanpa korupsi.